cita-cita gue, satu hari gue buat 10.000 perak. Kalau udah 10.000 perak, lu mau apa? 100.000 perak satu hari. Oke. Terus sudah 100.000, 1 juta, saya bilang. Oke. Sudah 1 juta dioper lagi, 10 juta setiap hari. Setelah 10 juta, 100 juta per hari. Terus dia kejar lagi, setelah 100 juta, 1 miliar per hari. Terus dia bilang, setelah 1 miliar, saya bilang, I retired. Saya berbuat baik kepada orang banyak dengan duit yang berlimpah. Saya bilang begitu. Yeah. Allah kasih, malaikat dengar. Satu, makan dijaga. Makan dijaga. Kedua, selalu berbuat baik itu pasti bahagia. Nah, kebahagiaan itu yang mungkin yang mendatangkan nur. Iya. Nur cahaya. Iya. Nah, itu. Menurut saya sih begitu. Kalau kita hati bahagia, kita hidup banyak teman. Iya. Dan pasti juga banyak yang doain. Betul. Nah, dengan doa itu mungkin kita sehat yang pasti. Betul. Kalau awet muda mah relatif. Betul. Ya kan? Yang penting sehat aja. Duit banyak kalau kagak sehat nggak bisa dimanfaatin. Saya setuju banget. Ya, Tapi kan? itu kan semua pasti ada asal muasalnya, Om. Karena waktu kita muda kan nggak berpikir ke sana dulu. Apa Om udah dulu pas muda gitu? Enggak, saya muda nggak berpikir seperti gitu. Teman-teman saya mengatakan uang yang didapat hari ini harus dihabiskan hari ini. Karena besok kita belum tentu hidup katanya. Saya bilang, kalau lu nggak hidup, lu mungkin lu mati. Tapi kalau setengah mati bagaimana? Iya. Siapa yang ngobatin? Iya. Gitu. Dia bilang, wah nggak bisa katanya. Saya bilang, enggak, saya filosofinya beda. Saya bilang, buat saya, kalau besok mati ya sudah. Tapi kalau besok belum mati kan kita nggak tahu mati. Bener. Yang pasti kita udah hidup dulu. Kita belum mati, belum pernah mati kan. Hidup udah pernah nih, sedang menjalani. Saya bilang, saya harus cari duit dulu. Buat pegangan buat ke depan. Kalau nggak mati gimana? Nah, kalau sakit aja kita masih perlu duit. Nggak ada kan dokter yang gratis. Betul. Kecuali sekarang ada BPJS gitu Iya. kan. Tentu Sekarang. sekarang. Kalau zaman dulu kan nggak ada. Iya, tapi kan kita nggak tahu juga BPJS akan berlaku sampai kapan. Nah, apakah BPJS bisa dapat prioritas? Iya. Iya kan? Iya. Kita harus ngantri. Iya. Antrian mungkin yang ke-10, ke-20 gitu. Iya. Nah, kalau kita sakit kan maunya cepat sembuh. Bener. Sakit itu buset, perut Betul. sakit aja mulus-mulus aja kita kagak enak rasanya. Betul. Om pernah sakit parah dulu? Enggak. Sakit parah ya, alhamdulillah sih menurut saya sih sakit parah sampai di rumah sakit paling ya sakit-sakit yang operasi kecil lah. Iya, belum sampai ada parah banget ibaratnya, jangan lah ya ibaratnya Belum. kayak Tapi gitu. dulu saya setiap hari makan obat sakit kepala. Setiap Kenapa? hari. Karena kepala saya sakit terus. Waktu saya SMP, SMA sampai sudah dagang pun saya sakit kepala. Kayak setengah kepala atau full kepala? Full kepala. Kenapa? Makanya nggak ngerti. Dulu saya perokok. Saya ngopi. Mungkin juga dari itu. Mungkin juga dari Tapi seiring berjalannya waktu, setelah lepas rokok, lepas kopi, makan mulai sehat, kemudian saya mulai menjalankan puasa dengan baik, hilang tuh semua. Sakit mah juga hilang. Nggak kelihatan lo usia lo. Tadi kalau ngobrolin usia, Om, nggak kelihatan sama sekali. Alhamdulillah. Banyak saya ketemu orang-orang dengan usia yang udah cukup, lumayan ya. Ini loh wajahnya tuh cerah gitu loh, cerah banget. Om, saya pengen ngangkat sedikit. Om dulu waktu pas muda jualan apa tuh macem-macem. Es mambo, kacang goreng. Kacang goreng. Iya, di Jakarta. Iya, mimpi pengen jadi tukang parkir. Tukang parkir. Karena kalau saya liwat pergi sekolah, saya sekolah di pintu air. Rumah saya di Krekot Bunder. Jadi kalau saya liwat itu liwat di belakang Metro Pasar Baru. Nah, di belakang Metro Pasar Baru itu banyak teman-teman saya kerja parkir. Iya. Teman-teman main tuh dia parkir. Terus saya bilang, lu dapat berapa duit kalau seharian? Dapat 10.000 sampai 15.000. Hari itu satu mangkok bakmi cuman 300 perak. Iya. Jadi saya bilang 33 mangkok, men. Satu hari saya paling makan cuma satu hari 2 mangkok sama sarapan 1. Anggap deh 3, masih ada lebih 30. Banyak disimpan. Waduh, saya bilang bisa nyimpen banyak. Mimpinya itu doang. Nggak Mimpi, aneh-aneh. usia berapa? It was 15 tahun. Usia 15 tahun bermimpi jadi tukang parkir. Yes. Jual-jual gorengan, jual es mambo. Yes. Berarti background perekonomian bukan orang kaya. Saya bukan orang kaya. Ibu bapak saya guru, dosen bapak saya. Ibu saya guru. Tapi ya belakangan saya melihat gini, uang jajan saya kan terbatas. Iya.
sebagai anak sekolah kepengen jajan kan banyak gitu. Ada yang beli permen karet, ada yang beli es waktu itu, es lilin tuh kan. Terus kita jajan mungkin seminggu kumpulin duit jajan baru bisa beli es lilin atau permen karet. Gimana cara menyiasatinya? Teman-teman dia bilang, ibu saya ada dagangan es mambu sama itu. Mau nggak kamu bantu dagang? Mau, saya bilang. Bawa bantu. Saya kalau pulang sekolah jam 12 langsung makan di rumah jam 1 saya udah jalan tuh bawa termos sama bawa asongan. Asongan itu papan sepotong di sini di kotak. Itu kacang goreng dimasukin, kacang tanah digoreng, dimasukin di plastik satu-satu. Terus dilemnya pakai lilin. Pakai lilin. Zaman dulu pakai lilin karena ada pencet gitu kan. Pakai lilin. Pakai lilin. Tret. Nah, yang lucu kami berlima teman-teman. Dagangan ambil buat bawa pulang setor ke juragan misalnya 100 perak hari itu. Jadi saya bawa pulang 100 perak tuh saya dapat untung 10 perak dari juragan. Juragannya mamanya teman saya tuh. Atau bapaknya teman saya juga. Nah saya selalu bawa pulang 120 perak. Mereka bilang, lu gimana caranya 120 perak? Itu orang beli duitnya dikembaliin nggak mau. Misalnya beli 5 perak barang. Duitnya 10 perak. Udah, ambil deh katanya. Kayak tip. Kayak orang sedekah lah buat saya. Karena saya jualannya di Masjid Istiqlal. Itu kepintaran atau emang nggak sengaja? Nggak sengaja. Bukan kepintaran. Itu orang bilang hoki. Kalau di Islam bilang barokah. Itu. Jadi makanya mungkin teman-teman saya Muslim dulu, saya belum Muslim waktu itu. Dulu belum Muslim berarti? Belum Muslim. Jadi mungkin nih. saya kecil-kecil itu, dia bilang, lucu nih, ada anak Chinese, mata sipit, kulit putih, dagang pula. Jarang kan Chinese dagang waktu itu. Jarang banget. Makanya dia bilang, mungkin dia kesian lihat saya iba. Akhirnya dia lebihnya. Kadang-kala dulu 25 perak duit. Saya kembaliin. Misalnya dia beli 15 perak. Saya kembaliin 10 perak. Udah ambil aja buat kamu. Tapi Om dulu nggak malu kayak gitu. Maksudnya kan kita ini sekarang juga nggak malu. Iya sekarang nggak malu. Sekarang nggak malu. Pertanyaannya banyak orang malu loh. Malu. Dia jadi ini malu, jadi itu malu. Mereka mau ngerjain bukan karena mereka itu berpikirnya kayak Om, tapi lebih kepada mereka nggak punya duit buat makan. Jadi kalau misalnya nggak dikerjain, ya kalau boleh jangan karena malu, malu gitu kan. Makanya orang lebih memilih cara cepat untuk menjadi kaya daripada cara yang benar, cara yang halal, tapi malu. Gimana Om? Ada filosofi saya, gengsi makan biaya. Kalau ini gengsi akhirnya tidak punya biaya kalau malu. Benar kan? Gengsi itu makan biaya. Jadi buat apa kita malu-malu atau gengsi? Selama kita nggak mencuri, selama kita nggak menipu, kenapa harus malu? Halal-halal aja, sah-sah saja. Dan itu orang tua saya nggak tahu loh saya dagang itu. Iya, tapi pemikirannya datang dari mana Om? Dari kepengen jajan lebih, mau kepengen beli permen karet, dulu kepengen beli setip yang wangi, tahu kan? Semua anak kecil kan kayak begitu. Iya. Cuma kan Om pemikirannya termasuk sangat lurus banget. Maksudnya ya gue nggak mau berpikir macam-macam deh. Pokoknya gue pengen ini, ya udah gue cari jalan. Udah nggak berpikir, aduh malu gengsi sama teman-teman segala macam. Itu rasa malu belum ada karena umur 15 belum kepengen seneng sama gadis gitu. Kalau seneng sama gadis mungkin kita malu gengsi. Waktu itu gadis juga belum tentu ada yang mau sama gue gitu. Gue keluarga susah, keluarga kagak punya. Terus udah gitu, saya dulu waktu kecil gemuk saya. Gemuk, gede saya. Jadi boleh bilang oversize lah, overweight. Mungkin saya juga minder juga waktu itu. Minder apa sih dulu? Kalau kita lihat Om sekarang ya, pasti kita ngelihat, aduh enak banget tuh jadi bapak nih, Bapak Yusuf Hamka nih, ya kan? Semuanya enak. Tapi orang pasti nggak tahu kalau Pak Yusuf Hamka dulu pas mudanya pasti punya hal-hal yang, aduh gue minder nih, aduh gimana nih? Apa aja sih Om dulu? Itu sampai saya saking mindernya ya. Saya ada naksir dulu, ya, teman sekolah. Oh, berarti cewek dia? Cewek ya. Terus kami ikut tur sekolah kan, pagi-pagi. Itu umur 13 tuh kalau nggak salah, masih SMP tuh. Ikut tur sekolah, kami berangkat ke Sangga Buana. Situ. Itu kita naksir cewek, tahu-tahu ceweknya duduk di depan kita. Kita mau ngarepinnya duduk sama kita kan di bus tuh ya. Terus duduk depan kita. Udah nih. Waktu pulang,
dia duduk sama temen cowok saya gitu. Iya. Terus gandeng-gandeng sedih kali sih bilang, Iya. loh gua kagak dipilih, Nggak yang dianggap, dipilih nggak itu. dianggap, Iya. iya. Karena dia langsing, slim, kita kan gemuk, gede Iya. gitu kan. Saya bilang, wah emang saya nggak boleh punya pacar muda-muda kali. Ya udahlah saya pikir, ngapain sih? Ya mimpinya ya, kepengen jadi orang kaya, mimpi waktu kecil. Itu berasal dari Karena kekecewaan saya terus berpikir, kayaknya mungkin gua nggak boleh punya cewek dulu kali. Gua harus jadi orang kaya dulu kali. Sebab kan dulu kalau bilang, lu kalau banyak duit, apa juga lu bisa beli. Betul. Termasuk pacar yang cantik atau apa Cewek kan gitu. datang. Cewek yang datang kan gitu. Ya saya hoki juga sih. Dapat istri, selain cantik, baik, sederhana, dan hemat. Nah itu sebenarnya juga nggak milih. jangan